Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bu Tari ya, di sini Bu Puji Lestari. Selamat malam Bu Puji. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Mega. Iya, suara saya terdengar jelas ya malam ini ya. Jelas sekali, Ibu. Oke, sudah siap ya Bu Tari? Malam ini Bu Tari akan coba untuk melakukan coaching kepada salah satu teman kita. Nanti ada bergabung juga dengan kita, ada Bu Aprilia dengan permasalahan mungkin yang akan dibawa oleh Bu Aprilia ya. Sudah siap mungkin ya. Baik, Bu Puji, mungkin sebelum kita coba untuk melakukan coaching, kita mau ngobrol dulu nih terkait dengan persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita meng-coaching. Nah, yang pertama, Bu Tari mungkin Bu Puji sudah melihat ya ada beberapa aspek nih yang perlu kita amati juga dalam rubrik penilaian nanti, dalam rubrik penilaian coaching. Saya yakin Bu Puji sudah paham tentang itu. Kemudian mungkin ini pertanyaan nih sebelum dilakukan coaching nih Bu Puji. Adakah ini ya terkait dengan kompetensi-kompetensi coaching yang saya pikir Bu Tari sudah paham lah ya, tapi mungkin ada beberapa nih yang perlu dikembangkan nih. Menurut Bu Puji Lestari ini apa nih yang perlu dikembangkan nantinya? Baik, Ibu. Yang perlu saya kembangkan dalam kegiatan coaching, menurut saya harus bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot agar si coach bisa memberi jawaban yang banyak variasi. Jadi bisa membuka pikiran coach untuk mencari solusi yang dihadapi. Seperti itu, Ibu. Oke, Bu Puji Lestari mungkin nanti di bagian bagaimana membuat pertanyaan berbobot itu mungkin akan lebih spesifik kita observasi gitu ya, Bu Puji Lestari ya. Oke, Siap, Ibu. satu lagi mungkin yang perlu saya tanyakan nih, Bu Puji nih. Kalau nanti ketika mengcoaching ini ada satu tujuan nih yang ingin dikembangkan tadi, ini indikatornya untuk mencapai itu kira-kira tuh apa nih Bu Puji nih? Untuk mencapainya, untuk mencapai indikator itu yang saya lakukan, saya harus banyak berlatih teknik coaching supaya saya memahami alur-alur coaching dari mulai ada identifikasi, perencanaan, tanggung jawab. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi alurnya nanti akan bisa berjalan mengalir seperti air, Ibu. Siap, luar biasa sekali. Mungkin ini hari ini juga mungkin salah satu dari usaha kita untuk bagaimana mengembangkan keterampilan coaching kita ya, Bu Tari ya. Oke, luar biasa sekali malam ini. eh Mungkin tidak usah berlama-lama nih, saya langsung saja berikan kesempatan untuk Bu Puji Lestari untuk bisa melakukan coaching pada malam hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih, Ibu. Yulia, Ya, sudah siap dengan coaching kalau kita? Oke. suaranya jelas, Bu. Iya, jelas ini Ibu, terdengar Ibu. Bisa dimulai, Bu Lia. Ya, monggo. Iya. Saya telepon ya. Oke. Kring, kring. Halo, Assalamualaikum, Bu Puji. Halo, Assalamualaikum Ibu Ika. Gimana kabarnya nih Ibu Lia nih? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Saya tidak ada aktivitas hari ini, jadi bisa mengobrol, Ibu. Oh Kebetulan iya. sekali Bu Puji juga menelpon. Tadi saya juga rencananya ingin berbicara dengan Bu Puji. Oh begitu ya Ibu. Iya, tadi saya melihat Ibu di kantor agak sedikit murung apa ya. Cuma saya mau bertanya karena banyak rekan di sana, saya urungkan niatnya, makanya saya telepon ya Ibu. Baiklah Ibu April, apa nih yang mau kita omongin saat ini nih? Begini, Bu Puji, saya mau cerita tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Semoga Ibu bisa memberikan jalan keluar ya untuk permasalahan yang sedang saya hadapi.
Iya, Ibu April, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu, permasalahan Ibu. Nanti kita dapat mencari solusi bersama-sama, nggih, Ibu. Ya, benar sekali, Ibu. Saya sangat mengharapkan sekali mendapatkan jalan keluar dari permasalahan saya ini, Bu. Oh, begitu. Ibu April, kira-kira permasalahannya ini bagaimana ya? Begini, Bu Puji, saya akan diberi tugas untuk mengapu kelas 6. Materi yang harus diberikan itu sangat banyak, Bu. Waktunya sangat singkat. Dalam waktu 1 semester, saya harus menyampaikan dua materi semester. Karena di semester 2 nanti sudah mulai latihan ujian atau tryout. Dan puncaknya kegiatan asesmen post sumatif. Kemudian Oh, murid sekarang itu cenderung rame di kelas, Bu. Mereka ribut sendiri dan susah diatur. Sebentar saja ditinggal oleh guru, mereka pasti akan ribut dan akan terjadi kejadian yang tidak saya inginkan, Bu. Seperti berkelahi, lari-lari dalam kelas, dan adu mulut dengan teman-temannya. oh begitu, Bu April. Saya sebenarnya ingin sekali menciptakan suasana belajar yang kondusif, supaya pesan pembelajaran bisa tersampaikan. Jujur, waktu untuk menyampaikan materi sangat kurang bagi saya, Bu. Saya takut sekali materinya tidak tersampaikan dengan baik. Ibu April, kalau boleh saya tahu nih, langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu? Sementara yang saya lakukan hanya sebatas menyampaikan materi, Bu, tanpa mengetahui apakah murid saya sudah bisa atau belum. Karena saya takut kalau menunggu murid sampai bisa semua, waktunya nanti akan habis, Bu. Oh begitu, Ibu. Kemudian ada hal lain tidak ya yang bisa Ibu lakukan selain yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu? Sebenarnya ada, Bu. Saya masih memprogramkan kegiatan tambahan pelajaran atau les pulang sekolah atau di awal pelajaran, Bu. Bagus sekali program yang Ibu nanti akan lakukan ya. Pasti wali murid akan dengan senang hati jika kegiatan les, tambahan pelajaran Ibu lakukan di sekolah ya. Pasti akan didukung sekali oleh wali murid tentunya. Saya juga ingin sekali membuat pojok baca, Bu, untuk menunjang kegiatan literasi membaca di sekolah. Rencananya pojok baca itu akan saya buat di bagian belakang kelas, Bu, sehingga nanti anak-anak dapat menggunakan belajar dan membaca pada jam istirahat, Bu. Wow, hebat sekali Bu April. Nanti pojok baca bisa menunjang anak-anak untuk kegiatan literasi nggih Ibu nggih. Kemudian pembuatan pojok baca itu kan membutuhkan biaya yang banyak ya Ibu. Biaya-biaya, buku-buku, rencananya itu nanti akan diperoleh dari mana nggih Ibu nggih? Oh ya, nanti untuk membuat pojok baca itu, saya akan meminta bantuan wali murid, Bu, melalui paguyuban kelas. Nanti akan saya adakan pertemuan wali kelas melalui paguyuban kelas untuk membuat pojok baca di kelas. Untuk buku-buku yang akan diletakkan di pojok baca, rencananya saya akan meminta bantuan dari alumni sekolah, Bu, anak-anak yang sudah lulus, untuk memberikan buku-buku yang bermanfaat untuk adik-adik kelasnya, Bu. Bagus sekali nggih Bu April. Pasti pojok baca itu nanti dapat bermanfaat bagi anak-anak ya Ibu. Oh iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas supportnya. Sama-sama Bu April. Kalau boleh saya tahu nih, selama ini yang sudah Ibu lakukan nih menghadapi permasalahan yang Ibu hadapi,
kira-kira rentang nilai berapa ya yang sudah Ibu lakukan nih? Eh, Rentang nilai itu kisaran 1 sampai 10 Ibu. Coba Ibu ada di posisi yang berapa ini? Kalau saya harus menilai diri saya sendiri ya, Bu, saya itu menilai diri saya sendiri itu baru di angka 6, Bu. Karena memang saya belum maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap murid kelas 6, Bu. Oh begitu Ibu. Jadi kegiatan menilai diri sendiri itu masih di level 6 ya Ibu, nilainya ya Ibu. Terus Ibu untuk kegiatan tambahan yang tadi Ibu akan lakukan ke depan itu rencananya itu mulai kapan ya Ibu akan lakukan di kelas Bu? Untuk metode di awal, baru metode ceramah saja, Bu. Itu karena saya mengejar materi yang harus disampaikan. Tetapi saya sudah terpikirkan untuk menggunakan IT, Bu, dalam pembelajaran. Misalnya penggunaan video atau YouTube. Karena sekarang kita tidak boleh tertinggal teknologi, Bu. Harus melek teknologi. Betul sekali Bu Lia, memang kita tidak boleh tertinggal dengan kemajuan teknologi yang saat ini semakin berkembang ya Ibu. Tepat sekali nanti Ibu akan melakukan terobosan-terobosan baru dengan berbagai metode pembelajaran sehingga nantinya dapat apa ya menyampaikan pesan pembelajaran Ibu kepada murid Ibu ya nanti nggih. Iya, Bu Tari, saya akan sertakan pembelajaran yang ada di YouTube supaya anak-anak tidak bosan, Bu. Oh, begitu Ibu. Sekarang kelihatannya Bu Ika sudah mukanya ini sudah berseri-seri, mungkin rasanya sudah agak lega atau bagaimana ini Ibu? Alhamdulillah, Bu, saya sekarang merasa lega. Alhamdulillah Ibu. Setelah Ibu tadi bercerita masalah Ibu di kelas nih, kemungkinan yang akan dilakukan tadi kan akan memberikan tambahan pelajaran ya Ibu dan pembuatan pojok baca nih. Kalau tadi sudah dijelaskan kapannya, kalau sekarang yang saya ingin tanya lebih banyak untuk yang kegiatan apa itu pembuatan video itu Ibu pembelajarannya menggunakan IT itu akan dimulai sejak kapan ya Ibu? Saya akan mulai secepatnya, Bu Puji. Untuk Yeah. kegiatan tambahan belajar, saya juga akan mulai di awal semester 1. Hingga nanti di semester 2-nya tinggal fokus latihan soal saja, Bu, untuk menghadapi asesmen sumatifnya. Oh, begitu. Bagus sekali Bu Ika. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan Ibu. Misalkan bagaimana Ibu memprogramkan pembelajaran menggunakan IT, mau bagaimana itu Ibu? Untuk penggunaan IT, saya sudah tadi bilang sama Bu Puji ya, menggunakan video YouTube Iya, seperti itu. eh, misalkan iya menggunakan video YouTube itu misalkan akan dilakukan dalam 1 minggu berapa kali begitu Oh, Ibu? akan saya Mungkin ada lakukan jadwal tersendiri. karena fasilitas di sekolah saya juga belum mumpuni ya, Bu. Mungkin masih 1 minggu 1 kali karena harus bergantian dengan guru-guru yang lain. Betul Ibu, karena kita belum mumpuni ya, kita bergantian tidak apa-apa sementara semoga ke depan nanti kita akan semakin lengkap sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita ya Ibu. Kemudian dukungan Iya, yang Ibu. diperlukan Ibu Lia itu apa saja ya Ibu untuk menunjang segala rencana Ibu? Dukungan yang saya butuhkan itu support dan motivasi dari kepala sekolah, juga rekan-rekan sejawat ya Bu, dan murid-murid juga wali murid, serta alumni yang sudah meninggalkan sekolah ini. Tidak lupa juga apa ya namanya pihak-pihak terkait yang sudah membantu pengadaan pojok baca juga. Oh, begitu Ibu. Pasti teman-teman kepala sekolah tentunya akan mendukung penuh program yang akan Ibu lakukan nanti, nggih, Ibu nggih.
Halo Bu Nggih, Bu. April. Nggih. Nggih, iya, Bu. Bagaimana sekarang? Pasti akan didukung penuh, Bu. Terima Alhamdulillah, kasih iya Bu Ibu. Puji atas dukungan dan semangatnya. Terima kasih juga sudah mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Ibu Lia. Semoga jalan keluar yang tadi Ibu dapatkan dari kegiatan ini dapat bermanfaat ke depan untuk kemajuan murid Ibu di sekolah, ya Ibu. Halo Amin, Bu amin ya Lia. robbal alamin, Bu. Ah, nggih, nggih. Amin. Baik Iya, Ibu, berhubung sudah selesai obrolan kita, saya akhiri nggih Ibu. Saya mohon pamit nggih. 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 Nggih, Assalamualaikum Bu. Ibu Lia. Matur nuwun Ibu. Waalaikumsalam, Bu Puji. Sama-sama. Terima kasih. Baiklah, saya kembalikan kepada Ibu Mega selaku observer malam hari ini. Iya, terima kasih Bu Puji Lestari, luar biasa sih coachingnya. Ini tadi apa ya, cukup, saya cukup antusias sih mendengarkannya nih. Antara coach dan coachingnya ternyata luar biasa juga sih. eh Tadi apa ya, menggali permasalahan, kemudian bagaimana menuntun coachingnya untuk bisa menemukan sendiri apa yang sebenarnya jadi tujuan coaching kita malam ini satu tujuan coachingnya tercapai menurut saya. Oke, Bu Puji Lestari, kita masuk pada obrolan kita pasca percakapan Pasca, ya, nggih, pasca coaching nggih, gitu ya. Mungkin pertanyaannya masih siap. ada kaitannya nih dengan pertanyaan sebelum kita coaching tadi. Kalau tadi di awal Bu Puji Lestari menyampaikan bahwa ada nih kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, salah satunya adalah tadi bagaimana membuat satu pertanyaan berbobot gitu ya. Dan tadi saya pikir dalam percakapan coaching tadi mungkin sudah muncul gitu ya, eh mungkin bisa diceritakan nih, Bu Puji nih. Indikatornya apa nih kalau kalau tadi dalam coaching bersama Bu Aprilia nih, ketercapainya gimana? Apakah sudah cukup mantap, sudah cukup tercapai tadi kompetensi yang pertama yang ingin dikembangkan gitu, Bu Puji mungkin bisa diceritakan. Baik Ibu Mega, untuk indikator yang ingin saya capai dari kegiatan coach tadi bersama Ibu Lia, saya ingin mengembangkan membuat dalam hal pembuatan pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Saya merasa sudah cukup puas dengan eh, segala jawaban Bu Lia. Bu Lia bisa memberikan jawaban yang akhirnya menemukan solusi sendiri. Jadi saya sudah merasa cukup puas Ibu. Terus untuk tadi saya bisa sampai ke situ karena saya lebih banyak membaca dan belajar dari rekan-rekan Ibu. Begitu Ibu. Iya, iya, iya. Oke, luar biasa Bu Puji. Eh, Sepakat sih tadi apa yang disampaikan Bu Puji Lestari ketika coaching, artinya dari permasalahan yang disampaikan oleh coach, Bu Puji Lestari mampu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dan fokus pada konteks permasalahan coach dan fokus pada solusi gitu ya Bu Puji. Ini sudah bagus sekali. Nggih, Ibu. Dan mungkin yang kedua, saya coba untuk bisa menyampaikan apa ya hasil dari observasi yang saya amati gitu selama tadi coaching berlangsung. Mungkin dari yang tadi disampaikan Bu Puji Lestari terkait dengan keterampilan coaching dan coaching yang sudah dilakukan tadi sudah sesuai dan dengan alurnya sudah runtut sekali dan saya pikir tepatnya adalah apa yang menjadi tujuan coaching itu tersampaikan, menjadi apa ya, sudah pas begitu
Bu Puji tidak melakukan labeling kepada Koci, Bu Puji sudah tidak memberi penilaian atau menyampaikan asumsinya terkait dengan permasalahan Koci, itu salah satu dari indikator keberhasilan coaching ya, Bu Puji Lestari. Dan fokus pada area yang dikembangkan saja, fokus pada solusi yang ingin dicapai oleh Koci, itu sudah terwujud, sudah ada semua dalam dalam proses coaching tadi. Itu sudah luar biasa. Nah, yang terakhir ini Bu Puji Lestari. Mungkin tadi kalau kalau mengajukan pertanyaan berbobot sudah, mungkin ada lagi nih, ada yang mungkin masih mengganjal, yang mungkin nanti ke depan Bu Tari ingin kembangkan lagi atau ingin ditambah lagi nih kompetensi coachingnya, itu apa nih kalau jadi PR nih ke depan nih Bu Tari? Baik Ibu, terima kasih atas observasinya malam ini. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depan Ibu, saya ingin ke depan coaching saya bisa lebih baik lagi dari malam hari ini Ibu. Saya akan banyak belajar, banyak bertanya kepada rekan-rekan semuanya, terutama Ibu Mega juga, Bu Asih, Bu Lia. Jangan bosan-bosan nanti kalau saya bertanya, nggih Ibu. Yang jelas saya ingin coaching nanti sangat bisa bermanfaat untuk saya juga rekan-rekan di sekolah, tapi tujuan utama saya untuk murid saya Ibu, karena saya percaya murid-murid saya itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Saya ingin menggali sekali permasalahan mereka sehingga nanti pembelajaran di sekolah menjadi lebih nyaman, lebih bagus lagi Ibu. Iya, siap-siap, semangat semangat yang luar biasa Bu Puji Lestari. Itu mimpi yang besar yang tidak semua orang tuh memikirkan itu ya. Jadi coaching itu memang penting untuk yang menjadi coaching, atau sebenarnya coaching itu juga penting juga untuk diri kita sendiri. Ketika kita mengcoaching, artinya ada sesuatu masukan nih juga untuk kita semuanya. Oke, Iya, Bu Tari, luar biasa sesi coaching kita hari ini. Nah, terima kasih juga pembelajaran untuk kita semuanya, dan mungkin saya menantikan nih ketemu lagi dengan coaching-coaching Bu Tari selanjutnya ya. Terima siap kasih. Ibu Mungkin Mega. Terima saya kasih tutup, saya Ibu. sudahi pertemuan coaching kita dengan Bu Puji Lestari hari ini. Terima kasih waktunya, terima kasih kesempatan belajarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di ruang virtual ini lagi ya. Semoga senantiasa kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan bisa melaksanakan tugas-tugas harian dengan baik, dengan lancar dan sukses. Amin ya. Amin. Bagaimana nih kabarnya ibu-ibu semua? Ada Bu Puji, Bu Mega, dan Bu Lia? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Kabar baik Bu Asih. Yeah. Alhamdulillah. Amin. Baik, untuk kegiatan hari ini nanti ada kegiatan coaching ya yang akan dilakukan oleh Bu Lia dan Bu Bucing ya. Yang akan menjadi coachnya nanti Bu Lia, dan Bu Bucing nanti akan menjadi coachnya. Begitu ya. Baik, sebelum dimulai percakapan hari ini, sebelum coachingnya dimulai, rubrik penilaian percakapan coaching ya sudah disiapkan ya Bu Lia ya? Ampun Bu, sudah. Oke, iya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Lia? Kompetensi yang dikembangkan sesuai dengan kompetensi coaching ya Bu ya. Di sini saya akan mengembangkan tentang kehadiran penuh yang pertama, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, baik. Untuk nanti kompetensi mana yang akan diobservasi Bu Lia? Yang akan saya observasi yang pertama adalah mendengarkan aktif. Di sini saya akan mencoba mendengarkan tentang permasalahan yang nanti coach saya akan sampaikan ke saya. Saya akan mendengarkan secara seksama, berusaha fokus ya.
Lalu yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali ide dan gagasan dari coach saya. Iya, baik sekali Bu Lia. Kira-kira untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Bu Lia? Saya berharap nanti coach saya akan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya, Bu Asih. Oke, baik sekali ya Bu Lia. Monggo langsung saja bisa dimulai untuk kegiatan coachingnya hari ini. Monggo Bu Lia. Ya, terima kasih Bu Asih. Nggih. Assalamualaikum Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu April. Alhamdulillah kabar baik saya Ibu. Cuma akhir-akhir ini saya ada kepikiran tentang murid Ibu. Apakah Bu April ada waktu untuk saya bercerita tentang keadaan murid saya? Oh ya, alhamdulillah hari ini saya ada pelajaran agama, Bu. Jadi saya ada waktu untuk mendengarkan cerita dari Bu Puji. Ayo kita ke kantor dulu, duduk santai di sana biar lebih nyaman untuk bercerita. Baiklah Bu April, terima kasih atas waktunya. Jadi begini Bu April, akhir-akhir ini murid saya di kelas 5 terlihat kurang antusias dalam menerima materi pembelajaran yang saya berikan, khususnya pembelajaran IPA, Ibu. Kemudian, hasil belajar siswa saya itu hanya sampai ketuntasan 60%. Terus terang, hal itu sangat membuat saya khawatir sekali. Oh, jadi murid-murid Anda kurang antusias ya, Bu, dalam pembelajaran IPA dan ketuntasannya masih 60%. Baiklah Bu Puji, nanti setelah perbincangan yang kita lakukan hari ini, apa yang Bu Puji harapkan ya? Bu April, dari percakapan kali ini saya ingin sekali menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Saya berharap murid-murid nanti dapat senang dan semangat ketika mengikuti pembelajaran IPA yang akan saya berikan sehingga hasilnya dapat meningkat, Ibu. Oh ya. Oke Bu Puji, sebagai guru kelas 5, menurut Bu Puji, apa sih faktor-faktor yang membuat murid Bu Puji itu lebih bersemangat dalam belajar di kelas? Terus pembelajaran materi IPA itu berdampak pada apa ya namanya pada rendahnya hasil belajar. Itu faktornya apa saja coba Bu? Menurut saya, Bu April, faktor yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat dalam pembelajaran IPA itu karena saya hanya cenderung menggunakan metode ceramah, Ibu. Saya jarang sekali melibatkan murid saya untuk bertanya jawab. Seperti itu, Ibu. Sebagian besar saya hanya ceramah dan hanya secara lisan saja, Ibu. Jadi pembelajaran sedikit kurang aktif, Ibu. Begitu, Ibu. Berarti Bu Puji masih menggunakan metode klasikal ya, seperti ceramah dan tanya jawab secara lisan. Kalau begitu, kira-kira apa nih hal yang kiranya dapat membuat murid-murid Bu Puji itu lebih bersemangat dan aktif dalam menerima atau mengikuti pembelajaran yang Bu Puji lakukan di kelas? Baik, Ibu. Kira-kira menurut saya nanti yang dapat membuat murid-murid saya menjadi lebih bersemangat, mungkin saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih interaktif, Ibu, seperti menggunakan media pembelajaran yang saat ini sedang tren, ada apa ya, IT begitu, Ibu, sehingga pembelajaran nantinya dapat menyenangkan anak-anak yang saya ajar khususnya di kelas 5, Ibu. Rencana Bu Puji sudah sangat luar biasa ya Bu Puji. Saya sangat setuju dengan pendapat Bu Puji tadi. Kemudian menurut Bu Puji,
hal-hal apa saja yang dapat membuat murid-murid itu tertarik dalam mengikuti pembelajaran IPA, sehingga mereka merasa nyaman dan senang dalam belajar pelajaran IPA, Bu. Coba tolong. Kalau menurut saya, Ibu, semestinya saya harus mampu menciptakan suasana pembelajaran IPA yang berpusat pada murid, sehingga murid terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran IPA. Sehingga hasil belajar IPA nanti akan meningkat, Ibu. Saya juga harus lebih kreatif dalam membangun kembali semangat murid. Misalkan saya harus bisa memberikan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran sehingga semangat murid nanti akan bangkit kembali, Ibu. Selain itu, saya juga akan menerapkan mindfulness dengan teknik stop, Ibu. STOP, mungkin begitu, Ibu. Wah, sangat luar biasa ya Bu Puji ya, sudah menggunakan teknik-teknik yang ya masih awam ya di kita ya. Eh, Semangat ya Bu Puji pasti bisa. Terima kasih Bu April, siap, saya semangat nanti Ibu. Ya. Baik Bu Puji, lalu apakah hanya dengan murid yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran IPA sehingga nanti akan berdampak kepada peningkatan hasil belajar siswa? Atau adakah faktor lain Bu Puji yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Barangkali ada faktor lain Ibu. Sumber belajar yang saya sajikan Ibu dalam pembelajaran IPA kemarin kurang bervariasi Ibu. Oh, jadi sumber belajar yang Bu Puji kemarin gunakan itu kurang bervariatif ya. Lalu Iya. sekarang yang Bu Puji lakukan itu seperti apa? Iya Ibu, untuk kemarin saya merasa kurang bervariatif karena kemarin saya hanya menggunakan buku pelajaran dan buku pendamping siswa saja Ibu. Oh, berarti jenengan baru pakai apa ya, buku-buku teks yang dari pemerintah saja ya, Bu? Oke, selain itu, masihkah ada sumber belajar lain yang menurut Bu Puji dapat membantu murid-murid untuk memahami materi yang sedang Bu Puji ajarkan? Sebenarnya ada Bu April, saya ingin sekali menyisipkan video pembelajaran di YouTube itu sebagai sumber belajar murid Ibu. Alam dan lingkungan sekitar bisa kita gunakan juga Ibu dalam kegiatan pembelajaran IPA agar nanti pembelajarannya lebih bermakna bagi murid Ibu. Oh iya, itu sudah sangat bagus ya Bu Puji, anak-anak untuk melihat YouTube dan melihat lingkungan sekitarnya ya. Jadi anak tahu langsung tentang alam di sekitar kita ya Bu Puji. Oh iya, saya percaya Bu Puji pasti bisa dan mampu menggunakan berbagai macam sumber belajar agar murid nanti dapat menjadi lebih semangat belajarnya lagi dan dapat mengikuti pembelajaran IPA yang Bu Puji ajarkan. Iya Bu April, insya Allah nanti anak akan menjadi lebih bersemangat dengan beberapa terobosan yang nanti akan saya lakukan Bu April. Baiklah Bu Puji, sekarang rencana apa yang akan Bu Puji lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bu April, rencana yang ingin saya laksanakan nantinya, saya ingin sekali menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, yang menyenangkan, yang membuat mengundang murid untuk belajar dan melakukan pembelajaran ya, sehingga nanti pembelajaran itu berpusat pada murid Ibu. Di samping itu saya akan menggunakan berbagai sumber, misalkan video pembelajaran dari YouTube, menggunakan alam sekitar kita sebagai sumber belajar agar hasilnya nanti dapat lebih bertahan lama dan bermakna bagi murid Ibu. Wah, rencana Bu Puji sangat bagus sekali. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu Puji, dan semoga rencana Bu Puji berhasil. Terima kasih Ibu, komitmen saya terhadap rencana saya tersebut adalah saya ingin mengusahakan
untuk merancang kegiatan pembelajaran IPA yang berpusat pada murid, sehingga nanti dapat menyenangkan ya Ibu, suasana juga membuat aktif anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran. Oh iya, Bu Puji. Alhamdulillah, bagus sekali ya Bu Puji. Saya mendukung rencana Bu Puji. Semoga berhasil, semangat terus Bu Puji. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Puji. Terima kasih Ibu April telah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya dapat mengeluarkan apa yang ada di hati saya. Saat ini saya perasaannya sudah lega sekali Bu April. Terima kasih sekali Ibu, terima kasih semangatnya. Oh iya, sama-sama Bu Puji. Sudah Bu Asih? Iya, terima kasih Bu Lia dan Bu Puji untuk coachingnya malam hari ini ya. Sudah Ya. selesai. Tadi berdasarkan hasil dari coaching antara Bu Lia dan Bu Puji, untuk alur tirtanya, untuk tujuannya tadi tidak secara eksplisit dijelaskan tujuan apa yang ingin dicapai pada pertemuan ini. Memang tidak secara eksplisit ya, tapi di sini tadi Bu Lia berkata apa yang ingin diharapkan dalam pertemuan ini. Saya kira itu sudah cukup mewakili lah, sudah cukup mewakili itu tujuan yang ingin dicapai begitu. Sesuai dengan alur tirta untuk tujuan dapat, untuk identifikasinya, menggali kompetensi coachingnya sudah sangat baik, Bu Lia ya. Nah, untuk identifikasinya. Namun untuk ini seperti ketercapaian dari apa yang dilakukan si coach belum ditanyakan apa belum ya Bu Lia tadi ya. Keberhasilan rentang 1 sampai 10 sudah sejauh mana begitu sepertinya belum apa ya Bu Lia ya. Untuk rentang keberhasilan menurut Bu Lia tadi sudah apa belum? Belum, mungkin belum ya, tapi sudah sekilas seperti itu. Jadi menanyakan tentang apa namanya peningkatan hasil belajarnya Bu Asih. Oh, ya, nggak apa-apa ya. Tadi juga rencana aksinya juga sudah ditanyakan untuk tanggung jawab komitmen. Tadi sudah ditanyakan apa belum ya Bu Lia ya? Sudah itu. Sudah Ibu. Ya, sudah ya. Tadi di akhir ya. Iya. Berarti sudah sesuai dengan alur kita nggih, Bu Lia nggih. Alhamdulillah si Koci juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya. Nah, untuk Bu Lia, ini ada pertanyaan. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang tadi dilakukan? Hal yang ingin dikembangkan oleh saya yaitu tentang public speaking saya mungkin ya Bu, kurang bagus ya, kurang menguatkan. Di situ saya masih perlu belajar dan belajar lagi. Dan saya juga akan lebih mendalami tentang coaching ya, melalui alur tirta agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Seperti itu Bu Asih. Iya, semangat terus Bu Lia, sudah Ya, baik terima sekali. kasih Bu Asih. Iya. Sudah cukup apa ya Bu Lia ya? Saya kira sudah cukup. Ya. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Ya, Sukses selalu Bu Lia, Bu Puji, Bu Lia. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Asih, Bu Mega, Bu Lia pagi ini? Alhamdulillah, baik Bu Puji. Alhamdulillah, masih semangat ya Ibu? Iya, Insya Allah. insya Allah. Baiklah Ibu, kali ini kita akan memulai kegiatan coaching antara
Ibu Asi dan Ibu Mega ya. Saya selaku observer di sini nanti dalam rubrik penilaian yang akan kita lihat nanti bagaimana kemitraannya antara coach dan coachee yang dijalin, terus prosesnya nanti bagaimana ya, antara keaktifannya antara coach dan coachee. Kemudian di sini catatan dari observasi yang nanti akan dilakukan, kira-kira ini Bu Asi bagian mana ya nanti yang akan diobservasi dalam coaching? Yang akan diobservasi pada bagian coaching ini nanti untuk ini ya, menggali kemampuan coaching. Oke, Nggih. berarti Serta memberikan pertanyaan yang berbobot begitu, Bu. oh begitu, Inggit. Berarti Nggih. nanti yang akan digali itu tentang pemberian pertanyaan yang berbobot untuk coaching ya Ibu. Nggih, untuk menggali kompetensi si coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya. Kemudian apakah itu termasuk kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu? Iya, betul sekali. Untuk menggali kompetensi coach dalam menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi begitu, Bu. Oke, baiklah Ibu Asi dan Ibu Mega, mari kita mulai kegiatan coaching pagi hari ini. Ya, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Bu Mega. Semoga senantiasa diberikan kesehatan semuanya. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Asi. Semangat sekali nih, masih pagi, masih fresh. Jadi tambah semangat nih untuk bisa melakukan coaching hari ini. Iya, baik. Alhamdulillah. Ibu Mega, ngomong-ngomong nih, ya, tujuan dari pertemuan kita hari ini apa ya? Saya ingin ngobrol tentang sesuatu lebih kepada sharing sih Bu Asi, tentang ini ya. Karena memang sekarang kita sudah jadi apa ya, leader di sebuah sekolah yang mengamati eh, guru-guru yang mungkin kita ada beberapa ya di sekolah ya, dan saya lebih fokus kepada ini sih, hasil dari supervisi yang kemarin saya lakukan. Ternyata banyak eh, guru yang mengajar, saya pikir masih perlu diperbaiki lah, lebih lebih ditingkatkan lagi dari proses mengajarnya begitu Bu Asih. Iya, 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 iya. Baik ya, jadi Bu Mega ingin meningkatkan kompetensi guru terkait dengan pembelajaran di kelasnya, begitu ya Bu ya? Betul, betul Bu Asih. Ya, menurut Ibu apa ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini, Bu? Mungkin setelah ngobrol dengan Bu Asih nanti, mungkin saya akan jadi tahu nih langkah ke depan apa yang bisa membantu guru-guru untuk meningkatkan kompetensi mereka atau meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang pembelajaran yang mungkin Mm, lebih tepat ya mm, dilakukan di masa sekarang ini begitu Bu Asih. iya. Untuk langkah selanjutnya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dari supervisi yang dilakukan, kira-kira apa, Bu? Langkah yang ditempuh, yang sudah berjalan. Iya, iya. Mungkin yang pertama dilakukan lebih kepada apa yang seperti hari ini kita lakukan Bu Asih. Saya akan coba untuk Mm, bisa ngobrol tapi lebih kepada solusi ya seperti coaching hari inilah kepada mm, guru-guru di sekolah. Mungkin itu sih Bu Asih supaya sebenarnya mereka paham nih apa sih yang perlu diperbaiki dalam mengajar mereka di sekolah begitu Bu Asih. iya baik sekali ya Bu Mega ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu saat ini dalam pencapaian tujuan yang Ibu utarakan tadi? Kalau dari ukuran skala, skor saya sih mungkin masih di
6 ya, karena memang belum sampai karena supervisi kemarin baru selesai, mungkin actionnya saya mau untuk memperbaiki itu belum terlalu banyak gitu ya. Mungkin masih dalam tahap saya ngobrol-ngobrol kepada guru, kemudian strateginya sih belum sih Bu Asih. Mungkin di skala 6 lah. Hmm, mm-mm. Sudah di skala 6 sudah bagus Bu Mega ya. Nah, kira-kira Ibu menginginkan di angka berapa nih? Pengennya sih maksimal ya Bu Asih ya. Kalau bisa sampai 10 sih. Iya, Iya. iya betul sekali. Menginginkan yang sempurna kalau bisa ya, begitu. Oke. Kira-kira peluang apa yang bisa Ibu ambil gitu dalam Oh, menjalankan supervisi ini gitu? ya. Mungkin saya akan berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan ketika saya mengajar ya. Iya. Diskusinya lebih kepada itu, kemudian contoh-contoh bagaimana merancang pembelajaran yang sekarang ini memang dibutuhkan untuk pembelajaran harus ada apa ya strategi khusus karena kemampuan abad 21 kan sekarang paling diutamakan ya kepada siswa. Nah, Iya karena betul. memang tujuannya keterampilan abad 21 harus ada di siswa, maka guru juga harus paham betul nih bagaimana cara merancang pembelajaran yang nanti akan bisa meningkatkan keterampilan abad 21 bagi para peserta didik. Kalau itu tidak diberi pemahaman pada gurunya, ya bagaimana siswa akan bisa punya keterampilan itu kalau pembelajarannya biasa-biasa saja, begitu Bu Asih. Iya luar biasa sekali nih Bu Mega ya. Betul sekali. Memang keterampilan abad 21 itu diutamakan dan diunggulkan untuk saat ini nggih. Heeh. Iya, Eh, kira-kira ada tidak hambatan terkait dengan tujuan yang Ibu lakukan tadi? Hambatannya mungkin karena ini Bu Asih, karena memang di sekolah kami ada 15 guru dengan range usia yang memang agak terpantau jauh ya. Ada usia Iya. yang ya sudah senior, mendekati pensiun itu akan mungkin akan sulit ya untuk bisa mengikuti eranya mengajar zaman sekarang yang memang berbasis Hmm. IT, kemudian harus apa siap dengan berbagai macam media dan sumber belajar yang berbeda-beda itu kan jadi sebuah hambatan sih kalau yang muda sih saya pikir itu akan mudah lah untuk bisa eh, mengikuti ya apa Iya. mereka mau belajar hal-hal baru tapi kalau yang ini ya ya mungkin itu jadi hambatan saya sih karena memang beberapa guru memang range usianya agak agak termantau jauh itu sih Bu Asih. Heeh. Kira-kira Bu Mega perlu nggak dukungan dari siapa atau apa begitu dalam Ya, melaksanakan aksi supervisi tersebut? ya, mungkin ini sih kalau supervisi di dalam sekolah mungkin saya akan melakukan sendiri, tapi ketika nanti kepada tujuan untuk meningkatkan pembelajarannya, mungkin saya akan mengaktifkan guru untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Kalau misalkan saya Mm-mm. tidak bisa, bisa saja nanti saya akan minta kepada ahli lah, siapa mungkin pada pengawas atau mungkin nanti Bu Asih bisa membantu untuk bisa sharing bagaimana pembelajaran yang baik kepada guru-guru di sekolah. Mungkin itu sih Bu Asih. Iya, baik sekali Bu Mega, bagus ya. Kira-kira Bu Mega, solusi apa yang bisa ditemukan itu dari permasalahan tadi, Bu Mega? Hmm. Saya sih memikirkan untuk mengaktifkan kembali KKG sekolah. Mungkin karena ya ada beberapa pengalaman saya sebagai fasda pembelajaran dan ya mungkin ada ya tadi praktik baik yang sudah saya lakukan mungkin itu akan jadi Iya. wadah ya untuk bisa saya sharing kepada Mm-mm. teman-teman di sekolah dan juga nah ini menggiatkan kembali guru-guru untuk bisa belajar di PMM nih karena PMM Hmm, sumber dari segala solusi di kurikulum Merdeka ya. ya Selain itu, betul sekali. memotivasi guru-guru juga untuk maulah mengikuti pelatihan-pelatihan daring sekarang yang sudah sangat banyak. Itu monggo lah bisa diikuti sebagai salah satu cara untuk upgrade skill mengajar lah. Gitu sih Bu Asih. Iya luar biasa sekali Bu Mega ya.
sudah menemukan solusinya. Bagus sekali ya, bisa ditiru nih nanti. Teman-teman semangat ya. Untuk upgrade PMM gitu nggih. Nah, Bu Mega itu kira-kira apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tadi, Bu? Rencana saya yang pertama mungkin KKG itu kan kita membentuk satu komunitas belajar ya. Yang terkecil kan kita di sekolah sendiri lah. Kita Mm-mm. sharing dengan coaching, mungkin solusi nanti akan ada lah gitu. Selain Mm-mm. itu juga eh, sarana prasarana yang menunjang mungkin guru bisa menghadirkan pembelajaran yang baik, itu juga jadi tugas sekolah juga untuk bisa memenuhi itu supaya ya saling terkait, semuanya akan baik lah, begitulah Bu Asih. Iya. Kira-kira kapan nih actionnya Bu Mega, tindakan dari rencana yang tadi dicanangkan, Bu? Saya pikir sih segera ya Bu Asih, Oh segeralah. iya. Kalau Mm-mm. hari ini libur berarti nanti minggu depan lah mungkin bisa dilakukan ya. Mungkin Nah, bisa dari sharing-sharing kecil dulu, nanti ada KKG-KKG mm-mm. di sekolah gitu lah Bu Asih. Mm-mm. Oke, Doakan ya Bu. Bu Asih biar Iya, iya. lancar. Amin, 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 amin. Kira-kira untuk target selesainya bisa bisa punya gambaran nggak Bu Mega untuk selesainya? eh Targetnya sih, kalau target kegiatan dari sharing itu, dari KKG itu, kemudian nanti mungkin ada semacam praktiknya ya, praktik yang mungkin akan saya dampingi nanti, pelaksananya seperti apa, goalsnya nanti guru-guru bisa merancang pembelajaran yang tidak biasa-biasa saja, kemudian mereka praktik dengan pendampingan. Itu sih Bu Asi karena ada 15 guru ya. Mungkin kalau targetnya ya mungkin 15 guru itu nanti akan semuanya praktik dan saya dampingi. eh Selesainya mungkin akan apa ya berkelanjutan ya. Iya, iya betul, 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 betul. Nggak ada selesainya ya. Paling ini Ya, ada ya untuk peningkatan seperti itu ya Bu ya. Tapi ya betul betul. tidak ada selesainya ya karena ini supervisi ya. Betul betul. Continue begitu nggih. Iya, Mm, mm, mm. belajar Iya. intinya ya guru-guru akan terus didorong untuk belajar supaya kompetensinya tidak seperti itu saja, supaya mengikuti perkembangan juga gitu ya Bu Asi. Mungkin akan Iya. terus dilakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung lah. Mm-mm. Iya, iya, baik sekali Bu Mega. Bu Mega, apa komitmen Ibu terhadap rencana tindakan Ibu? Komitmennya mungkin saya dengan teman-teman guru di sekolah, kita akan coba untuk membuat suatu apa ya, keyakinan ya. Keyakinan yang antara kita semua nih guru-guru nih supaya mereka paham betul sebenarnya apa yang dilakukan apa sih manfaatnya untuk mereka. Kalau mereka muncul nih keyakinan dari diri mereka, otomatis motivasi akan datang juga dari diri mereka masing-masing. Tidak datang dari luar gitu loh Bu Asih. Mm-mm. Gitu Iya, sih. iya. Baik sekali ya Bu Mega ya. Bu Mega, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu Mega? Iya, saya pikir ini pembahasannya obrolannya singkat, tapi justru saya bisa jadi menemukan solusi sendiri nih Bu Asi. Yang tadinya saya pikir ini tadi masalah, tapi ternyata dengan tadi ngobrol sama Bu Asi kok jadi muncul saya kepikiran, oh iya ya ini harus saya lakukan segera nih. Itu terima kasih banget loh Bu Asi sudah diberi kesempatan bisa ngobrol dan bisa menemukan solusi. Iya, baik Bu Mega. Nah, Bu Mega, apa yang dapat didapatkan? Kira-kira apa yang dapat didapatkan dari pertemuan kita ini? Perasaannya seperti apa begitu, Bu Mega? Iya, perasaan saya sih jadi ini ya tercerahkan gitu Bu Asi. Tadinya belum kepikiran jadi kepikiran nih setelah ngobrol sama Bu Asi. Kemudian juga karena ini suasananya santai ya, jadi enak ngobrolnya, lebih rileks juga. Kemudian eh ya artinya membuka pikiran saya yang tadinya belum ada jadi sekarang
terpecahkan gitu, Bu Asih. Makasih gitu. Oke. Terima kasih kembali Bu Mega, sehat selalu, semoga sukses nggih, lancar semuanya. Terima Amin. kasih. Amin, amin. Apakah sudah cukup obrolan kita di pagi ini, Bu Mega? Ya, terima kasih Bu Asih. Saya kembali lagi ke Bu Puji Lestari. Iya, terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Monggo Bu Puji. warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat ini. Ibu berdua nggih. Bagus sekali obrolannya. Eh, baiklah Ibu, setelah tadi kegiatan coaching, dari hasil yang saya amati di sini, ya, Bu Asih, saya mau menanyakan Iya. apakah indikator pelaksanaan coaching tadi sudah tercapai, ya, Ibu? Menurut saya sudah ya, sesuai dengan alur Tirta dari tujuan, ya identifikasi, ada kelemahan, kekuatan, seperti itu ya, peluang tadi saya tanyakan, hambatan, dukungan juga seperti itu. Dan juga untuk rencana aksi ke depannya seperti apa, kapan waktunya gitu, rentangnya juga. Juga untuk ukuran keberhasilan, sepertinya tadi saya sudah menanyakan juga di akhir. Saya menanyakan solusi apa, Bu Mega sudah bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu, luar biasa sekali Bu Mega, dan juga ada komitmen di sana ya Bu Mega, nggih. Begitu Bu Puji. Baik Ibu April, benar sekali ini catatan hasil observasi saya di sini tadi. Ibu bisa mendengarkan dengan rasa sepenuh hati, bisa hadir menemani si koci, kemudian Ibu bisa juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk koci, kemudian alur tirta dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab tadi juga sudah terlihat sekali Ibu, bagus sekali Ibu. Kemudian tatapan mata, senyuman itu sangat apa ya, kelihatan sekali. Jadi hubungannya sangat apa ya, menyambung istilahnya. Ada klik di situ nggih Ibu. Kemudian Bu Asih, kompetensi apa lagi ini yang ingin dikembangkan nantinya? Iya. Untuk kompetensi yang perlu dikembangkan, ditingkatkan lagi ya kemampuan dalam coachingnya, untuk kehadiran penuhnya lebih lagi, dan juga untuk menciptakan kenyamanan si coach supaya nanti mengalir pertanyaan berbobot untuk menggali kemampuan si coach tersebut, Ibu. Baik sekali Ibu, mungkin sudah cukup ya kegiatan coachingnya ya Ibu, Ibu Asih, Ibu Mega. Ya, Saya terima akhiri ya. kasih. Ya, Terima tetap kasih, Bu. semangat. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya teman-teman? Bu Puji, Bu Mega, sama Bu Asih. Alhamdulillah, Baik baik. Ibu. Di pagi yang syahdu ini ya Bu, kita mau melakukan kegiatan coaching. Sebagai coachnya Bu Mega dan coachingnya Bu Asih. Sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching hari ini, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya sampaikan. Yang pertama nanti di kegiatan coaching ini, apakah nanti akan sudah sesuai dengan alur tirtanya, ada tidaknya kompetensi coachingnya seperti itu. Lalu nanti Bu Mega, kompetensi apa yang akan Anda kembangkan dalam kegiatan coaching pagi hari ini? Ya, terima kasih Bu Lia. Ini kesempatan baik sekali bagi ini bisa belajar lagi tentang bagaimana cara kita melakukan coaching. Mungkin kompetensi yang harus dikembangkan oleh kita untuk bisa menjadi coach yang baik ya harus
harus hadir secara penuh ya untuk bisa apa bermitra, membangun kemitraan dengan Oci, hadir secara penuh, fokus pada solusi, kemudian nanti mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali, ya, fokus pada solusi juga sih. Itu bahas Bu Aprilia. Oh iya, dari kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Mega tadi, kompetensi mana yang spesifik yang akan dikembangkan oleh Bu Mega? Mungkin juga nanti bisa diberi masukan juga lah oleh Bu Lia, bagaimana saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang nantinya bisa membantu coaching menemukan solusi gitu ya dalam sesi coaching kita kali ini. Mungkin nanti bisa dibantu Bu Lia untuk bisa diobservasi secara spesifik ya. Ya, nanti kita belajar bersama-sama ya Bu Mega. Lalu indikator apa yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching pagi hari ini Bu Mega? Ya, mungkin nanti ketika kegiatan coaching berlangsung, mungkin bagaimana nanti suasana obrolannya lebih santai, lebih rileks, dan coachingnya nanti bisa menyampaikan apa permasalahannya, sehingga nanti solusinya bisa didapatkan di akhir sesi coaching kita kali ini, Bu Aprilia. Oh ya, Eh, kita mulai saja ya Bu Mega untuk kegiatan coaching hari ini. Monggo Bu Mega sebagai coachnya dan Bu Asi sebagai coachingnya. Ya, terima kasih Bu Aprilia. Oke, Ya, sama-sama. baik, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Asih. Apa kabar nih hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Mega. Iya, semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Senang sekali nih Amin. di pagi hari yang hujan rintik-rintik ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk ngobrol pagi hari ini ya, Bu Asih ya. Yeah. Mudah-mudahan sesi obrolan kita kali ini punya manfaat dan mungkin bisa membantu Bu Asih dalam mengatasi permasalahan yang nanti disampaikan gitu ya. Bu Asih, saya senang nih kalau pagi-pagi ketemu dengan ibu-ibu hebat yang ada di room ini nih. Pasti ada sesuatu yang nanti akan saya dapatkan dari obrolan kita hari ini. Termasuk nanti kayak saya ngobrol sama Bu Asih. Bu Asih, kita nih ngobrol apa nih hari ini nih? Iya, ini Bu, ada masalah terkait dengan agenda kegiatan perpisahan kelas 6 ini Bu. Mau seperti apa? Itu masih jadi PR Bu buat kami di sekolah begitu Bu. Oh, oke 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 Bu Asih ini luar biasa sekali. Ternyata masih waktunya masih lama tapi sudah menjadi satu apa ya? eh ingin ingin segera di ini ya diagendakan nih untuk bisa dirancang bagaimana nanti akan membuat perpisahan yang meriah tentunya ya Bu Asih ya. Oke, mungkin bisa diceritakan nih Bu Asih eh, perpisahan yang seperti apa sih yang nantinya akan dibayangkan akan coba digelar gitu yang nanti coba Mm-mm. disampaikan ke guru-guru gitu. Coba bisa diceritakan Bu Asih mungkin. Iya, pengennya dari kami pihak sekolah itu ya ada semacam pegelaran seperti itu, ada pentas seni dari siswa dan kita juga menghadirkan selain wali murid kelas 6 itu tentu ya yang utama kita juga pengen menghadirkan dari wali murid dari kelas 1 sampai kelas 5 dan ada nanti semacam pertunjukan dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Jadi jika anak nanti tampil ada orang tua yang mendampingi sepertinya itu lebih mengena seperti itu. Itu harapan dari kami sekolah seperti itu Bu Mega. Pengen mengadakan yang seperti itu. Oke. Oke, oke. Berarti gambarannya mungkin yang tadi disampaikan Bu Asi ingin membuat sebuah acara perpisahan yang mungkin ini berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya ya Bu Asi ya. Kalau tahun sebelumnya mungkin hanya kelas 6 saja, ini kepengen sesuatu yang beda gitu ya, yang bisa lebih besar mungkin gitu ya Bu Asi ya. Oke, mungkin Betul ini Bu sekali. Asi.
eh strateginya apa nih langkah ke depan nih supaya apa yang tadi disampaikan Bu Asi ini bisa dapat terrealisasi gitu loh Bu Asi. Iya, nanti kita akan adakan koordinasi dulu ya dengan Dewan Guru. Nanti kita curah pendapat bagaimana baiknya seperti itu. Atau mungkin nanti kita undang secara mini itu perwakilan dari kelas 6 dan dari kelas 1 sampai kelas 5. Kita bentuk nanti rapat mini dulu untuk dibawa ke rapat besar, dirapatkan. Rapat besar itu yang dimaksud adalah rapat wali murid kelas 6 seperti itu, Bu, untuk menentukan goalnya acara ini mau diadakan yang seperti apa begitu Bu Mega. Karena ini, mengapa saya adakan rapat mini untuk gambaran seperti itu, supaya nanti saya ada gambaran kira-kira seperti apa sih pandangan mereka, seperti apa sih antusiasme mereka wali murid terhadap acara ini seperti apa. Jadi ketika nanti ada rapat besar, saya mengundang rapat wali murid kelas 6 sudah punya bekal seperti itu, Bu, untuk dibawa. Nah, begitu, Bu Mega. Iya, iya, ya luar biasa sih ini Bu Kepala Sekolah yang satu ini. Eh apa ya? Ada rancangan besar tentang sebuah acara yang mungkin nanti akan digelar gitu ya. Mungkin sebelum sebelum ini Bu Asih coba merealisasikan, mungkin kan Bu Asih pasti ada nih peluangnya nih. Kenapa nih Bu Asih kok bisa merencanakan sesuatu yang besar ini nih? Ada kekuatan apa yang sudah Bu Asih miliki itu peluang seperti apa yang Bu Asih miliki sehingga Bu Asih kok bisa punya gambaran ingin membuat kegiatan sebesar ini gitu Bu Asih. Coba bisa disampaikan Bu Asih. Baik, Bu Mega. Saya melihat peluang di sini ada kompetensi dari guru-guru, kita bisa Hmm. berdayakan, ada murid-murid. Nah, nanti kita juga berdayakan di sana dan juga wali murid untuk pendanaan ya Bu Mega. Oke, oke, oke. Iya, dari wali murid ini kita berdayakan minimal itu pendanaan setidaknya. Tapi kalau bisa selain itu juga bisa Bu Mega, kita bisa bantu kita dalam mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan. Contohnya dari wali murid yang tata rias itu nanti bisa donasi, donatur tata rias atau mungkin dari wali murid ada yang bisa nari atau hobi nyanyi misal, itu nanti bisa membantu kita dalam melatih anak-anak dalam pagelaran yang nanti akan digelar itu Bu Mega. Oke, Seperti itu. oke. Luar biasa sih. Ini menarik sekali. Ternyata Bu Asi sebelum punya rancangan besar tentang acara ini yang nanti akan digelar, ternyata sudah mampu nih mengidentifikasi peluang dan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam apa internnya dulu ya. Seperti tadi kompetensi gurunya yang mungkin pintar membina siswa menari, menyanyi, kemudian ada peluang juga wali muridnya bisa merias. Itu kan suatu kekuatan yang jadi modal sebenarnya ya Bu Asia. Termasuk di dalamnya ada pendanaan-pendanaan yang dibutuhkan nanti dalam membuat acara ini. Itu luar biasa sekali Bu Asi. Eh, apa ya sudah mampu juga mengidentifikasi peluang-peluang yang bisa digunakan. Nah, pertanyaannya Bu Asih, selain peluang tadi yang bisa kita harapkan, mungkin ada juga eh, hambatannya. Kira-kira nih kalau kalau nanti siap untuk digelar, adakah hambatan yang mungkin bisa terjadi nih yang bisa disampaikan juga oleh Bu Asih sekarang? Monggo. Ya, segala sesuatunya ya memang ada hambatan ya. Tapi tinggal itu kecil atau besar. Semoga itu hambatannya tidak terlalu besar lah. Ya, minimal kita dapat dukungan dari guru, dari wali murid dan anak-anak juga antusias untuk meminimalisir hambatan yang ada. Hambatannya ya itu kembali lagi nomor satu itu Jerbasuki Mawobeo, pendanaan Bu Mega. Iya, jadi kita jalan iya dengan tidak memungkiri memang itu butuh dana dan nomor satu itu dana karena tanpa dana ya itu sepertinya sulit untuk digelar Bu Mega itu karena misal untuk kita membuat panggung saja. Nah, dari sekolah kan
belum ada sarana untuk itu. Paling tidak kita mengambil dari pihak lain yang otomatis kita mengeluarkan dana untuk panggung. Secara kasarannya seperti itu, Bu Mega. Nggih. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi selain tadi ada kekuatan, ada peluang, kemudian juga kita harus mengantisipasi adanya hambatan-hambatan itu ya, Bu Asi. Yang tadi Iya, disampaikan ada nih hambatannya ya paling terkait dengan pendanaan. Kalau acaranya besar juga dananya juga pasti akan besar gitu ya. Kalau dari betul sekolah sendiri sekali. pasti susah ya, Bu Asi, dan itu butuh dukungan gitu. Iya. Mungkin bisa disampaikan juga Bu Asih, kira-kira nih, apa nih, kalau tadi hambatannya ada strategi apa yang mungkin bisa dilakukan secepatnya sebagai satu rencana yang terdekat nih untuk mengatasi hambatan, kemudian strategi untuk bisa hambatannya itu nggak ada nih, nanti rencananya gimana nih Bu Asih? Ya, kata kuncinya kalau menurut saya itu koordinasi ya, koordinasi dengan guru-guru, koordinasi dengan wali murid, koordinasi dengan komite terkait dengan salah satunya pendanaan dan lain hal tersebut. Apabila kita sudah menyepakati bersama, insya Allah nanti akan bisa terrealisasi untuk meminimalisir setidaknya hambatan itu seperti itu Bu Mega. Jadi dengan koordinasi yang baik, kolaborasi yang baik untuk tercipta suatu pelaksanaan yang baik pula seperti itu Bu Mega. Oke, oke. Ya, siap-siap ini luar biasa nih. Punya gambaran Iya, acara yang besar gitu ya. iya, Mulai dengan koordinasi gitu. Meskipun iya. acaranya memang masih agak lama gitu ya, tapi memang butuh rencana yang matang gitu ya, Bu Asih ya. Mungkin bisa kalau saya boleh bertanya, ini kalau terkait dengan rencana pelaksanaannya nih Bu Asih, mulai dari rencana sampai besok pelaksanaan, kalau sekarang ini diukur dengan skala angka gitu ya dengan skor itu Bu Asi ini dalam sudah sampai pada titik mana nih skornya nih Bu Asi. Masih di 5 sih Bu. Kalau saya menilai diri sendiri itu masih di 5 begitu. Karena memang masih dalam koridor gambaran ya, baru rencana belum ada aksinya begitu. Nanti paling kita koordinasikan dengan guru-guru terlebih dahulu, baru nanti kita rapatkan mini dengan perwakilan dari kelas 6 dan kelas 1 sampai dengan kelas 5. Selanjutnya nanti bisa kita bawa ke forum yang lebih besar yaitu rapat wali murid kelas 6 untuk kita menentukan goalnya itu di sana. Mau diarahkan kemana, seperti apa. Harapan dari kami kan pagelaran yang sebisa mungkin meriah begitu ya. Tapi disetujui atau tidaknya kan nanti dalam rapat besar itu. Semoga bisa terrealisasi sih harapannya begitu, nggih. Iya iya Bisa iya mendapatkan dukungan begitu Bu Mega, iya nggih. iya oke oke. Saya yakin ini nanti dengan komunikasi yang baik mungkin pasti akan dilaksanakan akan terrealisasi ya Amin, Bu amin, Asi. amin, 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 nggih. Oke. eh dari skor 1 sampai 10 tadi masih di 5 ya. Masih masih ada langkah ke depan yang harus Hmm. dilakukan oleh Bu Asi dan tim di sekolah. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa diceritakan juga nih skala itu itu nanti eh, ukuran keberhasilan dari rencana-rencana yang mungkin akan dilakukan Bu Asi ini ukuran keberhasilannya apa nih Bu Asi nih? Kalau minta ya 10 ya, sempurna. Minimal 9 lah Bu Mega. Hmm. Minimal kita 9. Kalau bisa 10 itu sempurna gitu. Iya, iya. Untuk rencana itu ukuran keberhasilannya seperti apa nih Bu Asi? Ya, untuk pagelaran bisa dilaksanakan, ada tampilan dari anak didik, orang tua datang dari tidak hanya dari kelas 6 namun dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Seperti itu Bu Mega. Nanti kita membuat pagelaran yang di situ ada panggung yang diusahakan nanti ada panggung ya. Biasanya kan kita di kelas saja itu panggung mini. Kalau bisa nanti kita outdoor, kalau bisa, kalau disetujui. Nah, begitu Bu Mega. Nggih. Ya, ya, oke, oke. Ini rencana yang luar biasa sekali nih. eh Apa ya, Bu Asi sudah
ada rencana, ada gambarannya, kemudian sudah mampu mengidentifikasi tadi peluang-peluangnya dan hambatannya, kemudian rencana aksinya juga ternyata sudah bisa digambarkan nih mau ngapain nih ke depan nih gitu ya. Cuma saya coba tanya lagi nih Bu Asih. Nah, ketika rencana itu sudah dirancang begitu bagusnya, komitmennya nih apa nih? Komitmen supaya memastikan bahwa rencana-rencana itu bisa eh, dilaksanakan dengan baik dan siapa sih nanti yang akan kita mintai dukungannya untuk memastikan bahwa ini akan bisa dilaksanakan dengan oke lah nanti gitu, sampai hari H. Gimana nih Bu Asih? Hmm. Iya, baik terkait dengan komitmen ya kita masing-masing bertanggung jawab dengan yang apa yang menjadi tugasnya ya. Dari kami, dari guru-guru begitu ya. Kita mempersiapkan anak didik kita dalam acara tersebut. Kita bertanggung jawab untuk koordinasi dengan baik apa-apa yang perlu disampaikan seperti itu. Dan juga dari wali murid juga kita minta dukungannya, supportnya dalam mengelola tujuan tersebut begitu Bu Mega. Agar nanti ada goal-nya di sana. Harapannya itu ada goal-nya di sana. Jadi terjalin erat ya komunikasi yang baik antara warga sekolah. Ada pihak sekolah, saya, teman-teman guru gitu, karyawan yang lain, anak didik, terus ada mitra barangkali di sana dibutuhkan. Nah, kita nanti akan berdayakan seperti itu dan masing-masing bertanggung jawab pada apa yang menjadi tanggung jawabnya itu ya. Bukan beban tapi ini suatu apa ya, amanah yang kita jalankan dengan senang hati seperti itu supaya tidak dijadikan beban lah. Begitu Bu Mega. Iya, luar biasa sih Bu Asih. eh ini belajar juga nih saya nih merancang sebuah kegiatan yang besar gitu ya dengan perencanaan yang besar juga. Saya yakin sih ini dengan komunikasinya seperti kepala sekolah Bu Asi ini akan bisa dilaksanakan lah insya Allah gitu ya. Amin amin amin. Terima Terima kasih Bu kasih Asi. doanya Bu Mega. Iya, oke oke. Ini sesi coaching kali ini mencerahkan sekali. Ternyata apa yang menjadi permasalahan tadi ternyata bisa bisa tergambar. Saya juga bisa membayangkan nih dari ceritanya Bu Asi besok seperti apa pelaksananya saya sudah bisa membayang. Oh ya, oke, ini akan keren nih nanti kegiatannya. Amin 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 amin. Bu Asi terima kasih ya. Kita ngobrol-ngobrol hari ini luar biasa, sangat menarik sekali. Dan namun sebelum saya tutup nih Bu Asi, apa nih kesannya nih setelah coaching kita hari ini Bu Asi, adakah yang bisa diambil dari sesi coaching kita kali ini? Ya, lebih merasa ada teman untuk sharing sih, ada teman untuk berbagi, untuk curhat begitu. Jadi tidak mikir sendiri kesannya seperti itu loh. Senang gitu. Ya nyaman karena suasananya enak gitu ya, tenang, mengalir saja begitu Bu Mega. Itu asik sih. Oke, terima kasih Bu Asi. Saya juga jadi Ya, semangat kembali sekali. kasih. Iya, terima kasih. Saya tunggu nih cerita selanjutnya setelah aksinya nanti dilakukan supaya skornya sampai ke 9 atau 10. Saya pengen cerita lagi, diceritain lagi hasilnya seperti apa gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi ya Bu Asih ya. Oke, Iya, siap siap siap. Mm. oke. Terima kasih. Saya tutup ya sesi coaching kita pagi hari ini. Eh, Ya, Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Bu April sebagai observer. Ya. Wah, kegiatan coaching yang luar biasa. Kita menyimaknya, dapat ilmu baru lagi nih ya, Putari ya. Besok semoga kegiatan pelepasan kelas 6-nya berjalan dengan lancar ya, Bu Asih. Amin. Amin, Terima pasti kasih Bu lancar. Lia. Amin, amin. Kembali ke ini ya, ke forum lagi. Setelah tadi kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Mega kepada Bu Asih, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Mega.
apa sih yang sudah Anda lakukan waktu coaching tadi, Bu Mega? Hmm, coaching yang bagi saya ini pengalaman bagus juga ya Bu April, bahwa dalam sesi coaching ini saya berusaha untuk bisa eh, melakukan coaching yang mengalir gitu ya. Kemudian saya berusaha untuk bisa hadir penuh tadi sesuai dengan kayaknya step-stepnya sesuai dengan alur Tirta itu tadi sudah semuanya dilalui, namun juga disesuaikan dengan kondisi yang tadi dilakukan dalam sesi coaching gitu ya. Artinya ya tidak tidak apa tidak kaku gitu ya. Mungkin itu step-stepnya sudah insya Allah sudah semuanya gitu ya. Dan apa yang saya lakukan juga bisa artinya membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Itu Bu Aprilia. Oh iya, terima kasih Bu Mega. Saya sebagai observer juga merasa mengikuti ya, santai, slow kegiatannya. Dan Alhamdulillah alur ceritanya juga sudah masuk, kompetensi coachingnya juga sudah masuk. Coachnya sungguh hebat Bu Mega, karena bisa menggali ide-ide dan gagasan dari coachingnya sendiri. Lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Mega untuk tahap coaching selanjutnya? Kompetensi yang saya rasa masih harus dikembangkan, sebenarnya semua kompetensi itu masih eh, belum maksimal ya, Bu Aprilia. Dalam saya mengcoaching tadi masih, karena saya juga masih dalam proses belajar ya. Jadi semua kompetensi dalam coaching itu masih harus dikembangkan. Seperti saya harus hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif supaya saya paham apa sih yang disampaikan oleh coach dan bagaimana saya bisa me, apa ya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa mengarahkan coach untuk bisa menemukan solusinya gitu. Mudah-mudahan saya nanti sambil berjalan saya bisa belajar lagi keterampilan coachingnya semua bisa saya tingkatkan lagi Bu April ya. Semuanya lah gitu. Semangat Bu Mega. Terima kasih Bu April ya. Forum kegiatan coaching hari ini kita sudah selesai ya Bu Mega, Bu Asi, Bu Tari. Semoga kegiatan coaching pada pagi hari bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita Amin. tutup acara coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih. Terima Oke. kasih.